Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan, di mana Tifa lagi-lagi dipermalukan, bahkan diskakmat oleh pengacara sendiri. Loh, kok bisa gitu, Bang? Nah, mungkin kalian masih ingat omongan Tifa beberapa hari belakangan ini setelah eksepsi dia diterima oleh hakim. Dia kan mengatakan, saya kan bukan lagi terdakwa, saya bukan lagi tersangka, tapi sayangnya kuasa hukum Tifa berkata lain, teman-teman. Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Denny Indrayana kembali menaikkan uang sayembaranya. Sepertinya tidak ada satupun masyarakat Indonesia yang peduli dengan sayembara dia. Kasihan sekali manusia ini loh. Nah, terakhir saya punya tayangan di mana Roy Suryo kembali dilibas oleh kuasa hukum Pak Jokowi, yakni Bung Rifai, mengenai status hukum, pra-peradilan, fotokopi pengesahan ijazah Pak Jokowi yang terbit bulan Agustus, dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita mulai videonya, saya punya informasi sama kalian bahwa YouTuber Nusantara sekarang sedang membuka donasi untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena dampak bencana alam gempa bumi di Flores bagian utara, Nusa Tenggara Timur. Nah, bagi kalian yang mau ikut donasi, ada link, bukan link sih, tapi nomor handphone serta nomor rekening di deskripsi, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi udah selesai ini, nomor pasal ini udah selesai. Saya sudah bebas dari terdakwa, dari tersangka. Lalu kemudian kalau kemudian ada perbaikan, ternyata kan nomor pasalnya beda. Nah sekarang kan menjadi persoalan, pertanyaan, lah saya datang sebagai apa kan gitu. Alhamdulillah dikabulkan oleh majelis hakim beberapa waktu yang lalu, yaitu dakwaan batal demi hukum. Nah kalau batal demi hukum, nah ini kalau jaksa memperbaiki atau ya mengadakan perlawanan juga bisa. Nah, dalam ini saya bicara jaksa memperbaiki, dia bisa mengajukan lagi dakwaan tersebut. Baik. Nah, karena memang jangka waktunya masih memungkinkan dan jaksa kemudian melakukan perbaikan dakwaan, tentu saja masih terdakwa seperti itu. Nah kemudian tersangka. Nah itu, dan kemudian dalam hal ini dibawa untuk didakwa. Nah dakwaan sudah kita terima yang baru, dan kemudian kita tinggal menunggu panggilan resmi dari pengadilan seperti itu. Loh. Kok bisa beda pendapat nih antara Tifa dan kuasa hukumnya? Tifa berkali-kali mengatakan, saya bukan lagi tersangka, saya bukan lagi terdakwa, saya sudah bebas, saya menang eksepsi. Ya. Tapi kuasa hukumnya berkata lain, teman-teman. Dia masih tersangka. Dan karena kemarin sidangnya dimulai lagi, berarti dia jadi terdakwa lagi. Aduh Tifa. Apalagi si Al-Katiri di video sebelumnya, dia sudah ngomong juga kalau tujuan dia bukan untuk membebaskan Tifa, ini demi penegakan hukum. Loh. Ada apa ini? Dan tadi Aziz Yanuar itu, yang kuasa hukumnya Tifa itu, dia dari kelompok FPI, teman-teman. Kelompok FPI. Nah. Dan dia sudah beberapa tahun bergelut di FPI, memberikan bantuan hukum kepada anggota-anggota FPI dan lain sebagainya. Pagi ini izinkan saya memberikan update bagaimana status sayembara menunjukkan ijazah SMA atau sederajat dari Mas Gibran. Banyak yang ingin menyumbangkan dananya, ada yang ingin menyumbang 1 miliar, ada yang ingin mewakafkan tanah seluas sekian hektar bernilai 700 juta rupiah. Yang sudah saya verifikasi nilainya sekarang adalah 350.050.000 rupiah. Sudah naik lebih dari 350%. Sampai sekarang tidak ada satupun yang siap menjadi peserta. Kasian. Sebenarnya yang paling bisa menunjukkan adalah Mas Gibran sendiri. Kenapa ini penting? Karena Undang-Undang Pemilu pasal 169 huruf R mengatakan syarat menjadi wakil presiden itu pendidikannya adalah SMA atau sederajat. Jika tidak memenuhi syarat itu, pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 berlaku. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Artinya pasal 8 berlaku, bahwa beliau bisa berhenti, mundur, atau diberhentikan, dimakzulkan. Mas Wapres, jangan kelihatan galau. Tunjukkan saja ijazah SMA atau sederajatnya. Sehingga hari kemerdekaan kita memang bermakna
karena kita menjaga etika berbangsa. Tapi buat kita, buat publik sudah melihat siapa Denny Indrayana. Sekarang dia coba untuk mengomentari soal kasus-kasus korupsi. Kenapa dia nggak memperjelas sendiri soal tersangka dia, ya ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi? Mungkin mengupayakan deponering Iya, atau apalah yang SP3 paling penting itu ya. statusnya jelas gitu loh. Iya, Jangan iya. juga akhirnya seakan-akan dia mengomentari orang dengan dalilnya rasa keadilan. Padahal dalam kasusnya dia sendiri yang sampai sekarang ini masih jadi tersangka, rasa keadilan itu belum terlihat. Rasa keadilan kan bisa rasa keadilan buat banyak orang, buat diri dia sendiri. Nah itu aja dia tidak bisa memperjuangkan. Ya menurut saya, kalau gambarannya seperti itu, mosok ya kita mau dengar, mosok kita mau berpengaruh. Mosok ya Mas Wapres juga harus melihat bahwa ini bagian dari penting? Nggak penting. Selain bahwa dia juga pengen cari panggung, karena mungkin di sana juga taksi online-nya di Australia sana udah nggak laku ya. Mungkin banyak pesaing kan, bandnya nggak tahu juga. Kan dia lawyer luar sana bang. Nggak tahu. Kan dia bilang, kan dia jadi Udah driver, lama, iya iya. kan dia bilang dari Gue ingat driver sih. online, taksi online segala macam. Miris juga kita, gitu loh. Seorang Denny Indrayana seperti itu kan miris. Tapi ya itulah politik. Ya kurang kerjaan aja. Denny Indrayana bikin begitu. Kebanyakan duit dia begitu. Jadi kalau mau mulai menyelidiki jasa Gibran yang setara pati setara, ya mungkin mulainya bukan disuruh masyarakat untuk dengan sayembara kan. Dia harus serius untuk mencari tahu sendiri. Jangan dia lempar isu, dia lempar ke masyarakat. Jadi sekedar isu aja. Jadi Betul. mentah banget si Denny Indrayana jadi posisinya untuk menyampaikan ini sebagai seorang ahli hukum kan. Dia ahli hukum apa sih Denny Indrayana nih? Oh ya nggak apa-apa, S3 juga. Tapi kalau cuma bermain di wilayah isu, kemudian isunya bukan dia teliti sendiri, tapi dia lempar ke masyarakat dengan sayembara, ya Memalukan. kelihatannya bodoh aja. Bodoh Begitu. aja. Ya, kasihan sekali loh. Waduh, cuman teman-teman, ini Denny Indrayana nggak masuk akal. Denny Indrayana dan beberapa gerombolan pembenci Mas Gibran lainnya, mereka berusaha untuk mendalilkan bahwa Mas Gibran nggak punya ijazah SMA sederajat, makanya harus dimakzulkan. Padahal Mas Gibran sudah melalui beberapa verifikasi waktu beliau maju sebagai wali kota Solo. Itu kan berkasnya diverifikasi oleh KPU Solo. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak mungkin dia diloloskan. Kemudian verifikasi lagi di KPU RI waktu beliau ingin maju sebagai calon wakil presiden. Lolos lagi berkasnya. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan. Dalam artian Mas Gibran punya penyetaraan ijazah SMA sederajat, yang dimana beliau waktu itu lulus dari Singapura, ya kan? Dan ini tak perlu diperdebatkan sebenarnya teman-teman. Kalau Anda mau memajukan ataupun memenangkan jagoan Anda untuk menggantikan Mas Gibran, mungkin ya udah tunggu bertarung lagi 2029. Jangan minta Mas Gibran turun. Ngapain kalian capek-capek minta Mas Gibran turun? Apakah karena kalian memang tidak bisa mengalahkan Mas Gibran dan juga Pak Prabowo, makanya kalian menggunakan cara-cara dalam tanda kutip cara-cara licik seperti ini teman-teman? Kan ini nggak masuk akal loh. Aduh. Sedikit saja ya terkait dengan apakah sidang pokok perkara itu sudah dimulai ketika ditunda oleh hakim. Jadi untuk membedakannya gampang. Untuk perkara Paroy sampai hari ini perkara pokok perkaranya belum dibuka oleh hakim. Nah, betul. Belum dibuka, artinya ya memang belum dimulai gitu Artinya ya. memang pra peradilan itu Sah. menunda pemeriksaan pokok perkara. Tapi Oke. di perkaranya Ibu Tifa yang kenyataannya apa pokok perkaranya dibuka. Nah, bahwa tadi ditunda kenapa? Karena Ibu Tifa salah satunya tidak hadir. Ya, kalau dalam bahasa saya itu mangkir. Kenapa? Tapi katanya mangkir. Karena dalam perkara pidana itu beliau harus hadir. Oke. Tapi kalau di pra peradilan dia sudah diwakilkan. Ini perbedaannya ya. Tadi Dalam perkara pidana dikatakan kalau beliau beliau bilang saya hadir di pra peradilan, menurut saya nggak tepat karena di pra peradilan bisa diwakilkan oleh kuasa. Tapi di perkara pokok beliau harus hadir. Karena tidak hadir akhirnya tadi tertunda. Jadi kembali lagi saya melihat hakim tetap melanjutkan persidangan ya. Dan kalau di Padang kan sama sekali nggak pernah dibuka. Jadi saya melihat ada perbedaan cara pandang dan mudah-mudahan ini akan berlaku ke depan ya, sehingga cerita pra peradilan ini sudah bisa berhenti dan kita masuk ke pokok perkara. Karena juga saya pikir masyarakat juga menginginkan kok perkara ini disaksikan bersama ya, pokok perkara seperti apa, ingin juga menjerang dengan penjelasan Pak Jokowi dan segala ketika Anda ingin macamnya. memperlihatkan kepada masyarakat hasil penelitian Anda terkait dengan ijazah ini. Iya. Jadi Anda akan tetap akan melihatkan bukti-bukti itu. iya. Sekarang gini, sebenarnya sidang pokok perkaranya ini sudah kenapa kami melakukan pra peradilan?
Karena kami itu ingin melihat bahwa bukti-bukti yang nanti akan dihadirkan itu tidak mungkin dihadirkan pada saat pokok perkara kok. Sidang pokok perkara itu, Mbak ya jangan lupa, itu hanya mendakwakan soal fitnah dan pencemaran nama baik. Jangan dibayangkan di sidang ada ahli yang bisa menerangkan, oh nanti ini dengan Karena pasalnya di awal saja sudah salah gitu ya. Iya makanya. Terus apalagi misalnya ada yang kemudian tidak sabar dengan mengatakan saya akan wah itu segera melakukan bukti-bukti gini. Wah sementara di sini ada buto yang di belakang. Ayo saya akan 1000 lilin. Udah nanti pokoknya tunggu saja yang namanya pra-peradilan itu terus berjalan. Karena dunia hukum ini juga akan belajar. Jadi Truk, kamu tuh sabar saja Truk. Saya bilang Truk ya, nanti siapa ya. Itu Oke, jadi Anda sangat yakin bahwa Anda tidak akan memunculkan bukti-bukti itu di pengadilan karena pasalnya saja sudah salah. Iya, jadi jangan diharapkan. Jadi gini Mbak ya. Pokok perkara itu hasilnya bukan kalau ijazah ini nanti pada sidang lain, misalnya nanti sidang di Petun, sidang di dalam pembuktian CLS, yang seperti dibayangkan. Apa pendapat Anda, Bang? Ya, bahwa di dalam pembuktian di dalam sidang itu yang menjadi motor untuk dalam beracara di dalam persidangan itu adalah hakim. Nah, itu. Kalau hakim meminta untuk bisa dijelaskan secara detail, katakanlah ijazah tersebut dari puslap misalkan, ya tetap detail. Jadi kalau Mas Roy bilang, nggak mungkin ditampilkan, bisa saja. Karena itu kekuasaan kehakiman. Artinya haknya hakim untuk meneliti itu. Kalau terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik itu ada kemungkinan tetap menurut orang Anda ya? objeknya ijazah kok. Objeknya ijazah, tetap hadir, akan ditampilkan. Tidak ada fitnah kalau ijazah itu dinyatakan asli. Kan Instruksi, begitu. Pak, ya. Seperti itu. Mas Adedemas sudah baca belum dakwaannya? Sudah lihat belum 712 alat buktinya itu alat bukti apa? Ya, nggak ada pembuktian yang soal ijazah itu nggak ada. Hanya teman-teman kesaksian orang-orang Kita lihat itu. nanti, Mas Roy. Karena Mas Roy kalau tidak misalkan diperlihatkan nanti juga. tidak ada puslapnya. penampilan terkait dengan bukti-bukti yang Anda bawa, apakah Anda kehilangan kesempatan untuk menunjukkan? Bukan, orang mau membuktikan ijazah ini masih banyak forumnya, makanya jangan kemudian menganggap sidang itu hanya di pokok perkara di Jakarta Timur ini, tidak. Maka hadirlah ketika sidang di CLS waktu itu yang akhirnya sayangnya di NO. Itu malah sudah jelas, itu malah ijazahnya. Waktu itu ada nih ijazah asli yang ditampilkan milik almarhum Bambang Rudiarto ini. Itu sudah jelas nih ijazah asli dan ijazah 99,9% palsu. Masih ada lagi nanti yang di Petun. Misalnya dia yang melakukan lagi. Masih banyak. Dan semuanya harus datang. Jangan hanya lihat pada sidang yang hanya fitnah dan pencemaran baik. Nggak ada. Dan dari Tapi kalau Pak Jokowi datang kemudian membawa ijazahnya seperti apa? Ijazahnya sudah di tangan jaksa kok. Apalagi ijazahnya mau dibawa, malah ada legalisasi dan ijazah SMP, baru. maksudnya Mas Roy. Legalisasi ijazah baru yang baru dilegalisir kemarin Agustus 2025. Loh, aneh. Ijazahnya katanya sudah disita ini Juli 2025. Lah kok ada legalisir baru? Itu mau buat apa? Ya itu kan konon. Interupsi boleh saya kan jelasin? itu akan digunakan untuk nanti kalau ada ijazah aslinya. Silakan Bang Rifai. Legalisir aja. Jadi saya pastikan di persidangan nanti, tadi disinggung sedikit karena ada pasal fitnah, maka mau tidak mau terkait keaslian ijazah ini akan dibuktikan secara komprehensif. Kenapa? Pak Jokowi akan hadir, termasuk seluruh teman SMA dan teman kuliahnya akan menjelaskan perkuliahan yang dijalani, termasuk sama-sama menyaksikan Pak Jokowi menerima ijazah satu sudah. Ya, termasuk nanti juga para dosen akan bersaksi, rektor, dekan, dan seluruh dokumen perkuliahan akan dikeluarkan. Jadi nanti akan diuji. Kenapa? Karena dengan aslinya ijazah ini, maka delik fitnah terbukti. Sebaliknya, kalau ijazah ini tidak benar, maka delik fitnah tidak terbukti. Jadi yang dibilang tidak akan ada pembuktian, justru buat saya di sini akan seterang-terangnya dan masuk ke dalam pembuktian material. Dan masyarakat bisa langsung menyaksikan, melihat langsung dari dua versi ya. Kita buktikan. Versi yang dihadirkan oleh jaksa, versi yang dihadirkan oleh tim pengacaranya Pak Roy, dan nanti biar hakim menilai untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi sekali lagi menurut saya, dan tadi yang soal legalisir itu juga sebenarnya semakin menguatkan ya. Kenapa? Itu justru dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi pada saat polisi sudah menyita dari Pak Jokowi, dia bawa ke pihak UGM menanyakan, ini ijazah produkmu atau bukan? UGM secara formal menyatakan betul setelah memeriksa, mengamati itu produk kami. Dari segala ciri-ciri fisik termasuk ada security sistemnya, dan akhirnya diminta untuk bagaimana cara mengesahkan bahwa itu produk Anda, dibuatlah legalisir
Interupsi. di bulan Agustus setelah penyitaan. Dan itu sah, dan itu boleh. Jadi justru legalisir yang tadi dibahas itu Ya, membuktikan itu bahwa memperkuat ya. penyidik secara objektif Interupsi telah lagi. mendatangi pihak Oke. UGM memastikan ijazah yang disita dari Pak Jokowi ini benar produknya atau tidak. Oke. Dan hasil legalisir membuktikan bahwa itu sah dikeluarkan nggak bisa oleh begitu. UGM. Demikian. Kenapa tidak bisa Interupsi. begitu, Mas? Karena waktu saya dan kemudian ada Mas Gafur juga, ya ada Bang Refli juga di kejaksaan. Waktu itu kita dibelas, saya waktu itu tanya, mana ijazah yang asli yang katanya disita? Wah itu nanti Pak Presidennya nggak bisa. Bukti utama tuh justru ijazahnya. Dilihat aja nggak ada. Terus kami diperlihatkan yang itu legalisir. Nah ini berarti akan ada kemudian siasat. Ya siasat licik kalau menurut saya. Siasat yang nantinya nggak usah ijazah saya nggak usah, ini aja yang sudah dilegalisir. Ini buktinya. Nah itu mau ke sana. Oke. Gitu. Jadi belum tentu ijazah aslinya akan Kenapa Anda katakan itu siasat licik? Apakah itu siasat licik, Bang Ade? Itu asumsi yang disampaikan, halusinasi ya. Mana ijazah Sama aslinya dengan mana? penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan teman-teman ini. Sama Fata Morgana. Kenapa Fata saya katakan Morgana? itu Fata Dari Morgana? mana? Interupsi. Karena secara kasat mata saja mereka melihatnya. Jadi itu asumsi gitu dan loh. halusinasi menurut Anda? Halusinasi dan Fata Morgana. Dan salah satu indikator yang bisa digunakan adalah di surveinya indikator itu ditanya, Bung Vincent, kalau sekarang Pak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina PSI, kalau partai mana yang Anda akan pilih? Ditanya gitu kepada masyarakat. Ketika pertanyaan masih umum tanpa pertanyaan tentang kalau Pak Jokowi masuk ke PSI dan menjadi Ketua Dewan Pembina, maka kalau nggak salah di indikator itu angkanya adalah 2, something, 2, sekian persen. Nggak ada Pak Jokowi di dalam. Ketika belum ada Pak Jokowi di dalam, orang memilih PSI itu adalah 2, sekian persen, hampir 3 lah kalau nggak salah. Anggota mereka kedua betul. Iya kan, jadi nggak banyak berubah dari dari pemilu 2024. Begitu dibilang. Tapi kalau Pak Jokowi masuk ke PSI dan menjadi Ketua Dewan Pembina, kira-kira Anda akan pilih siapa? 10%. Artinya paling tidak menjadi 300% kenaikannya. Taruhlah tadi bukan 2,9, taruhlah 3. Tapi sekarang menjadi 10%. Ya, itu kan 300% kenaikannya. Betul. Jadi bayangkan betapa kuat efek Pak Jokowi itu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya, bagaimana penjelasan dari bukan Prof Firmanto, tapi Bung Rifai, salah satu kuasa hukum dari Pak Jokowi, yang menghantam habis-habisan argumentasi demi argumentasi yang terus dilontarkan oleh Roy Suryo mengenai pra-peradilan dan juga beberapa isu lainnya. Utamanya mengenai kan yang sekarang ini yang digoreng-goreng oleh mereka ini terkait dengan adanya fotokopi legalisir ijazah Pak Jokowi yang terbit pada Agustus 2025. Padahal sebelum itu ijazah Pak Jokowi kan sudah disita. Nah sekarang mereka mulai memframing nih bahwa wah ini nggak benar nih, kok bisa-bisanya Pak Jokowi melakukan verifikasi, melakukan cap kepada fotokopi ijazahnya lah. Emang yang melakukan itu Pak Jokowi? Jangan-jangan yang melakukan penyidik loh, untuk memastikan bahwa benar-benar bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Karena kan kopian ijazah yang dilegalisir itu sama dengan asli teman-teman. Ini kan menarik untuk kita bahas. Dan tadi Bung Rifai sudah sangat baik dalam menjelaskan, sudah sangat luar biasa. Dan sebenarnya kita ingin menunggu gitu, apa argumentasi, apa bukti, apa penelitian katanya yang bisa dia ungkapkan di pengadilan sidang perkara pokok nanti. Karena ini yang kita tunggu-tunggu. Kita mau melihat apa sih dalil mereka, apa sih argumentasi mereka. Ya jangan-jangan teman-teman, mereka memang tidak punya bukti apapun. Dan di video ini kembali saya ingatkan kepada kalian bahwa YouTube Nusantara sampai dengan tanggal 20 nanti kami menggalang donasi untuk saudara-saudari kita yang ada di NTT, khususnya di daerah Flores bagian utara, yang kemarin sempat terkena dampak bencana gempa bumi dengan kekuatan 7,7 skala Richter. Dan ini sangat luar biasa teman-teman. Berita terakhir yang saya baca, ada korban jiwa yang meninggal sebanyak 51, ratusan rumah hancur, dan orang sedang mengungsi ke perbukitan. Nah, semoga saudara-saudari kita yang sedang berada di sana senantiasa diberi perlindungan, dan bantuan-bantuan yang dikirim pemerintah segera bisa disalurkan teman-teman. Karena kan otomatis medan-medan yang di sana itu sudah sangat sulit lah, karena BTS, internet itu juga sudah terputus teman-teman. Nah, semoga pemerintah, stakeholder terkait, pemerintah daerah bisa cepat mengatasi pemulihan bencana ini. Dan kami menggalang juga donasi. Nah,
yang ingin mengirimkan bantuan donasinya ada di deskripsi di bawah. Nomor rekening saya selaku bendahara dan juga nomor WhatsApp saya untuk melakukan konfirmasi teman-teman ataupun informasi lebih lanjut. Nanti mungkin di tanggal 20 atau tanggal 21 kita akan salurkan bantuannya ke saudara-saudara kita yang ada di sana. Entah itu melalui jaringan relawan Pak Jokowi, entah itu melalui pokoknya nantilah kita pikirkan itu. Yang penting kita kumpul dulu donasinya agar bisa meringankan beban saudara-saudara kita. Karena mau bagaimanapun NTT adalah saudara kita, bagian dari Indonesia. NTT harus bangkit segera, NTT tidak pernah sendirian. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.